Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Al-Mawsu'ah fi akhiriz zaman wa malahib Al-Kubra, ensiklopedia akhir zaman dan kehancuran besar. Sekarang kita sudah masuk ke bagian ketiga ini, Pak. Yang ketiga kali kita bahas tentang Dajjal. Memang betul di bukunya itu jumlah halamannya 1200. Tentang masalah Dajjal ini mungkin sekitar 250 halaman. Banyak dia membahas tentang masalah apa? Dajjal, yang ditulis bukunya oleh Muhammad Ahmad Mubayyad, orang Palestina. Nggak tahu saya beliau masih hidup sekarang atau sudah meninggal, nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Tapi ketika dia menulis buku ini di tahun 2014 dia dulu keluarkan buku ini, beliau masih hidup. Nah sekarang nggak tahu hidup atau enggak. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bapak mungkin kemarin lihat saya ceramah ya Sabtu ya. Kemarin kita ceramah Sabtu tentang apa? Adabul Mufrad, tulisan Imam Al-Bukhari. Tentang adab itu Sabtu pertama tentang adab. Sementara Ahad ini Ahad kedua nih Pak. Ahad kedua tentang ensiklopedia akhir zaman. Kenapa kok berbarengan? Ya begitu. Berbarengan dia. Sabtu pertama kemarin, karena Sabtu yang dulunya itu adalah Sabtu kelima, berarti sekarang adalah Sabtu pertama. Ahadnya udah kedua sekarang. Jadi kok gitu ya? Gitu. Kalendernya begitu. Kalendernya begitu. Kalender namanya apa ya? Almanak. Orang dulu nyebutnya apa? Almanak. Almanak kalau Bapak tahu berarti udah tua berarti. Orang tahunya kalender sekarang kalender atau kalender agak susah juga gitu. Kalian nyender gitu ya, nyender. Aduh Bapak ini, aduh gimana ini. Baiklah, nggak apa-apa. Baik, sekarang bagian ketiga dan ini bagian terakhir, insya Allah kita bahas tentang masalah Dajjal. Babnya adalah tentang orang-orang yang beriman yang menentang Dajjal. Jadi tidak semua orang. Kemarin kita ceritakan fitnah Dajjal itu luar biasa. Secara umum tidak ada orang yang dilewati Dajjal kecuali kafir. Tapi ternyata ada orang beriman yang menentang Dajjal dan tidak mau percaya kepada Dajjal, nggak mau tunduk kepada Dajjal. Hadisnya dari Imran bin Husain, Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu kelompok namanya Ta'ifatun Mansura, satu kelompok dari umatku, mereka berperang atas dasar kebenaran, menang terhadap siapa saja yang memusuhi mereka tak pernah kalah sampai orang-orang yang di akhir dari mereka memerangi Masih Dajjal. Kalau dalam bahasa di sini mereka memang dari semenjak fitnah datang, dari fitnah Duaimah, gelap segala macam, mereka tak pernah tersentuh oleh fitnah itu. Mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam fitnah yang besar itu. Kan sebelum Dajjal itu kan fitnah, enggak kekurangan makanan segala macam kan, enggak pernah mereka tersentuh oleh itu sampai nanti datang masa Dajjal dan mereka pun tetap memerangi Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Riwayat hadis yang lain dari Abu Hurairah, aku senantiasa mencintai Bani Tamim sejak 3 hal, karena 3 hal. Aku telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, mengapa mereka itu umatku yang paling keras melawan Dajjal. Jadi Bani Tamim
Makanya Bapak dengar-dengar suku Bani Tamim mana? Suku Bani Tamim tentu adalah suku Arab ya Pak. Suku Bani Tamim mana? Suku Bani Tamim mana? Mereka itulah yang melawan Bapak. Kebanyakan dari mereka melawan Dajjal. Jadi tunjuk sama Nabi ada suku begitu. Nah suku. Coba kalau ditulis ya suku Minang kan enak ya Pak ya. Kan enak. Berarti udah kelihatan kan. Cuman sukunya suku Bani Tamim, tapi tidak disebutkan 3 hal lagi apa. Yang 2-nya lagi apa? Tentu nanti kita baca hadis yang lain yang lebih panjang. Ini hadis yang singkatnya. Karena pembahasan kita adalah tentang Dajjal, maka salah satu kehebatan mereka adalah melawan Dajjal. Mereka tidak pernah kena fitnah duhaima itu atau fitnah kegelapan itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Pak ya, udah ditunjuk sama Nabi orang-orang yang apa? Yang apa? Yang akan melawan Dajjal itu. Carilah suku Bani Tamim itu. Jadi kesimpulannya ada satu kelompok di atas kebenaran. Kata Bapak Muhammad Ahmad Mubayyan, selagi agama Allah masih ada, mereka itu berkumpul di mana Pak? Sekitar Baitul Maqdis. Berarti bisa jadi dia adalah mereka sudah pergi ke Palestina, ngungsi mereka ke Palestina. Mereka kan yang nggak kena apa Pak? Nggak kena apa Pak? Orang-orang Palestina itu nggak kena apa? Nggak kena fitnah kan mereka? Orang segala macam. Makanya ada yang membahasakan itu seluruh dunia ini negara terjajah kecuali hanya Palestina. Karena yang lain pada diam aja. Palestina tetap melawan. Walaupun dia lawan adalah raksasa yang sangat luar biasa, yang tidak dimungkinkan, dipastikan dia tidak mungkin bahwa mereka bisa akan mengalahkan, tapi dengan kegiatan mereka tetap lawan. Siapa mereka? Bani Tamim. Tentu orang Arab dulu kan udah pindah ke mana Pak? Kebanyakannya mana Pak? Ke Baitul Maqdis. Salah satu diantaranya keturunan Nabi Imam Syafi'i. Mereka itu adalah keturunan Nabi Ahlul Bait, tapi lahirnya di mana Pak? Di Palestina. Karena orang tuanya memang pindah ke Palestina. Jumlah mereka berapa Pak? Banyak ini 12.000 dan 17.000 dari wanita. Lumayan juga banyak nih, ya kan? Banyak. Padahal kemarin kita sebut bahwa pengikut Dajjal itu adalah salah satu diantaranya tentaranya perempuan. Tapi ternyata masih banyak juga perempuan Pak ya yang menjadi apa? Thaifatun mansyurah. Jadi Bapak jangan khawatir nih, masih dapat lah kalau 12.000, 17.000 Bapak lawan 12.000 dapat lah gitu kan, lumayan Pak ya. Jangan khawatir, bisa lah 1:2 juga ada nih yang dapat nih. Ayolah Bapak, dihangatkan sedikit karena hari hujan. Kabilah yang memiliki peran cukup besar menghadapi Dajjal adalah Bani Tamim. Orang yang menentang Dajjal, orang sebenarnya yang memiliki apa Pak? Berarti iman mereka sangat kuat dari Bani Tamim dengan generasi pertama di kalangan para sahabat. Gitu kan? Karena kemudian kelompok yang beriman itu melawan Dajjal, akhirnya nanti mereka akan diberikan anugerah di sisi mereka turun Isa alaihi salam yang nanti akan menguatkan perjuangan mereka. Itu kan? Nah, jadi Allah nanti akan tolong. Jadi mereka susah, tapi ternyata di sisi mereka turunlah Nabi Isa alaihi salam yang nanti akan menghancurkan Dajjal. Pembahasan itu. Jadi Bapak jangan khawatir. Ternyata ada sekelompok yang tetap melawan Dajjal. Jadi kemungkaran itu tidak akan mungkin apa Pak? Tidak akan mungkin apa? Tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah. Tetap pasti akan ada yang melawan. Sekarang kita bahas adalah berlindung dari Dajjal. Karena Bapak kita bukan suku Bani Tamim, tidak ada jaminan dari Nabi bahwa Bapak kita akan melawan Dajjal. Jadi kalau nggak bisa ngelawan, harusnya gimana Pak? Berlindung aja. Tempat-tempat yang dikatakan Nabi untuk tempat berlindung ketika Dajjal muncul. Yang pertama
Mekah. Yang kedua Madinah. Ketiga Masjidil Aqsa. Yang keempat Bukit Tursina. Tapi yang paling kuat dua hadisnya adalah Mekah dan Madinah. Tapi ada hadis yang lain menyebutkan Masjidil Aqsa dan Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana, Pak? Sekarang milik Mesir. Milik apa, Pak? Mesir, perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Bukit Tursina. Pernah Ustaz ke sana? Pernah. Nah, tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Bukit itu lah yang ketika Nabi Musa berkata, ya Allah, aku ingin melihatmu secara terang-terangan. Maka Allah katakan, fa'awi ilal jabali. Aku ingin apa? Berniat memperlihatkan diriku kepada bukit ini. Kalau dia masih tegak berdiri kau bisa lihat. Tapi kalau seandainya dia hancur, maka kau tak bisa melihat. Maka bukit itu hancur. Sampai sekarang bukti hancurnya bukit itu ada. Nah, saya pernah ke situ. Sekitar berapa kilo ya? Mungkin sekitar 600 kilo dari ibu kota Kairo, Mesir. Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ini nanti kalau musim dingin di bulan-bulan Januari itu turun salju dikit. Nah, karena dia dataran tinggi, dingin. Kalau dingin itu enak minum kopi dan teh. Ada kopi sekarang dan teh, Pak? Ada. Kemana-mana aja pergi. Lanjut. Tempat-tempat berlindungnya, Pak. Sudah kita bacakan kemarin. Apa tadi dari segi tempat? Sekarang Bapak bacaan. Ayo sini baca Bapak. 10 pertama surah Al-Kahfi. Dari Abu Darda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hafal, bahasanya nih Pak, hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, maka dia terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di Bukhari 427, Muslim 809 gitu Pak. Jadi Pak, berlindunglah dari Dajjal. Hafalkah Bapak surah Al-Kahfi ini yang dibaca setiap malam Jumat? Apa bacanya yang pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 ayat itu terlindung dari Bapak, dari kafir. Berarti ternyata fitnah Dajjal susah betul untuk apa Pak?
Untuk melawannya hanya baca 10 ayat surah Al-Kahfi, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang menghafal surah Al-Kahfi tersebut, bahasanya menghafal, bukan membaca. Hafal kira-kira Pak? Hafal. Karena kita bukan dari suku Bani Tamim, maka hendaklah Pak ya hafal surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, siapa yang baca surah Al-Kahfi sebagaimana surat itu diturunkan, kemudian dia keluar menjumpai Dajjal, maka Dajjal tak akan mampu menguasainya, atau Dajjal tidak akan mendapatkan jalan untuk menguasainya. Hadis riwayat Hakim nomor sekian dan hadisnya sahih. Berarti Pak, surah Bapak Al-Kahfi mudah-mudahan dihafal insya Allah. Kemudian apalagi membuat bisa kita berlindung dari Bapak Kahfi? Kemudian yang berikutnya memperbanyak ilmu, ada tempat, ada bacaan. Sekarang Bapak ilmu, perbanyak Bapak ilmu tentang apa? Tentang karakter dan Dajjal, ciri-ciri Dajjal. Sekarang ini kita belajar adalah tentang masalah Dajjal. Insya Allah orang yang belajar Dajjal akan terhindar dari Dajjal karena ilmu. Kemudian apa Pak? Sabar. Kenapa Pak? Karena sebelum datang Dajjal dan ketika Dajjal datang, cobaan silih berganti. Jadi harus belajar Bapak sekarang sabar. Kemudian yang keempat apa? Yang ketiga ya yakin. Jangan sampai kita ragu bahwa sebenarnya Tuhan kita Allah, bukan Dajjal. Karena Dajjal itu manipulasi, ya kan? Nah, yang benar itu siapa Pak? Allah. Jadi yakin bahwasanya kalau kita nanti lapar, jangan tergoyahkan iman. Yakin bahwasanya yang memberikan berita tentang Dajjal itu benar adanya. Bahwasanya kita yakin bahwa Dajjal itu adalah bohong. Dajjal itu adalah sukang sihir. Yakin betul tuh dengan apa yang disampaikan Nabi tentang masalah Dajjal. Alhamdulillah, senang hati Bapak udah banyak yang tidur. Terus kayak gitu aja tidur. Emang enak Pak ya. Dari Aisyah. Ini Pak, ini masalahnya nih. Makanan apa Pak? Nah, yang dimakan oleh orang yang beriman ketika Dajjal datang. Hadisnya dari Aisyah, Rasulullah bersabda, kondisi itu sangat sulit menjelang munculnya Dajjal. Aku bertanya, ya Rasulullah, di manakah orang Arab yang suka melawan itu? Mana orang Arab yang imannya kuat itu? Nabi menjawab, Aisyah, orang Arab saat itu sangat sedikit jumlahnya, diantaranya hanya Bani Tamim itu. Aku bertanya, makanan apa yang mencukupi untuk orang beriman untuk makan itu? Kan setiap yang dikunjungi Dajjal, kalau dia percaya dengan Dajjal, maka tempat itu jadi makmur. Yang tidak percaya dengan Dajjal, tempatnya langsung jadi gersang. Terus mereka kekurangan makanan. Apa makanan mereka? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apapun yang mencukupi untuk malaikat. Malaikat itu makannya Bapak? Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah makanan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di awal saya sudah bisa menyampaikan, Bapak harus belajar cara kenyang dengan cara berzikir. Bisa nggak kira itu? Jadi kita nggak sarapan, kita coba hari ini dulu. Bisa sarapan nanti, zikir aja. Pak mau sarapan Pak? Enggak, saya udah kenyang. Kenapa? Zikir tadi. Pas ketika mendengar Ustaz ceramah tadi zikir. Udah kenyang Pak? Nggak minum air teh hangat ini? Enggak usah. Bisa nggak Bapak belajar itu Pak?
Nah, ya alhamdulillah, beruntung pagi hari ini nggak banyak yang ngambil kan, bisa double kita. Ya gitu Pak ya. Jadi banyak-banyak zikir. Masuk akal nggak ini Pak? Masuk akal. Oh, nah tadi terus bertanya. Nanti di hadis yang lain itu disebutkan, ya Rasulullah SAW, kenapa mereka, apa orang yang berzikir ini dan dilatih itu ya, dilatih, mereka tidaklah takut lapar dalam hadis Nabi itu, mereka tidak takut lapar dan mereka selalu terasa kenyang dan mereka tidak butuh makanan. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak ada takut mereka lapar. Zikir itu membuat mereka. Dan itu memang ciri-ciri itu ada bagi orang-orang Palestina Pak ya. Mungkin dari suku Bani Tamim ya Pak ya. Mereka nggak makan segala macam, mereka ini aja Pak, enjoy. Kita aja nggak apa sarapan Pak. Ini kan nggak sarapan pagi aja heboh. Ya kan? Dan 9 hari mana sarapan pagi nih? Kok udah 9 hari tidak ada sarapan pagi. Orang Palestina itu lama kali nggak makan-makan. Biasa aja, nggak ada kelihatan seperti orang susah. Saya ngeliat wajah-wajah mereka, ada kelihatan orang susah-susah, biasa aja. Bahagia aja hidup mereka itu rasanya, heran kita. Padahal mereka kelaparan. Sekarang ini apalagi ini musim dingin sekarang nih. Kita musim dingin ampun-ampunan, biasa ya. Nah, mereka kemudian bertanya, harta apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang budak yang kuat yang mampu mencukupi kebutuhan air minum tuannya. Adapun makanan, mereka tidak ada makan pada saat itu. Jadi mereka bertahan dengan apa Pak? Air minum saja. Air minum saja. Cobalah Bapak kembung Bapak jadinya kan. Nah, ini kan air minum itu bisa membuat kenyang. Terutama air Bapak, air Zam-zam itu membuat kenyang, karena Nabi mengatakan apa? Air zam-zam itu bukan hanya sekedar minum, tapi air zam-zam itu adalah makanan. Siapa yang meminumnya maka terasa kenyang. Coba aja minum air zam-zam, Bapak nggak akan kembung. Kalau nggak percaya, mari kita umroh sama-sama biar jadi mutawifnya saya. Ya Pak ya, boleh Pak, silakan Pak. Ya, ada perbudakan lagi di akhir zaman, berulang. Makanya ayat Al-Quran itu nggak perlu dihilangkan tentang masalah perbudakan itu. Kenapa? Pasti akan muncul lagi. Hadis-hadis Nabi tentang budak pasti akan muncul lagi. Kenapa? Karena peperangan ketika itu adalah peperangan agama. Peperangan apa ketika itu? Beragama. Kalau peperangan negara nggak boleh orang itu jadikan budak. Tapi kalau agama, nanti ada hukum-hukum mengatur tentang masalah perbudakan. Salah satu diantaranya kalau memang itu terjadi perang agama. Ada lagi budak nanti. Berulang lagi sejarah itu. Sekarang memang sulit untuk menemukan budak, kecuali di Malaysia masih ada. Nah, budak-budak nih kata dia Malaysia. Palembang juga ada Pak ya. Palembang juga ada budak ya. Budak Palembang. Berarti Bapak kalau ingin mencari budak ke Palembang aja Pak. Nah, yang lebih dekat lah ya. Dekat. Beda pemahamannya ya Pak ya. Jangan disamakan, nanti Bapak pergi ke Palembang kan budak sini budak. Jangan marah dia nanti. Pembahasan berikutnya adalah tentang akhir fitnah Dajjal. Ternyata setiap kesulitan itu ada akhirnya, gitu Pak ya. Jadi jangan pas ketika sulit itu Bapak heboh betul, enggak. Pasti ada akhirnya. Kalau enggak Bapak yang berakhir, Dajjal itu yang berakhir. Kan antara dua itu kan. Kalau kita enggak mati, kalau enggak dia yang mati. Tapi semua penderitaan itu pasti ada akhirnya. Tinggal dilalui saja dengan sabar. Siapa dia? Apa tuh? Apa yang berakhirnya? Pertama adalah pengepungan Baitul Maqdis. Jadi Dajjal itu ngepung apa Pak? Baitul Maqdis. Ingin menghancurkan Ta'ifatun Mansurah itu yang ditolong oleh Allah itu. Dia kepengen menghancurkan. Hadis Sa'labah dari
bin Abad al-Abdi. Ibnu Abad al-Abdi berkata, suatu hari aku menghadiri khutbah Samurah bin sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundub bin Junadah, itu nama dia, Pak. Ya kan? Menceritakan dalam khutbahnya, apa katanya? Kelak di hari nanti Dajjal akan menguasai bumi kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Ini hadisnya tentang Baitul Maqdis ini, Pak. Ya kan? Dia benar-benar akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Lantas mereka, kalau ini kan nggak bayar, Mekah Madinah kan nggak bisa dia kepung kan, nggak bisa masuk dia karena dijaga oleh malaikat. Tapi Baitul Maqdis dia kepung. Lantas mereka mengguncang gempa bumi yang sangat dahsyat. Lantas Allah membinasakan Dajjal dan bala tentaranya meskipun mereka bersembunyi di balik pohon. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih nomor 20.199. Jadi Pak, dia kepung Dajjal, kemudian tempat itu jadikan gempa, keluarlah orang-orang munafik yang keluar, yang ada imannya itu keluar dia. Habis itu sisalah orang-orang yang imannya kuat karena gempa itu tidak berhenti gitu kan. Mereka takut gitu kan, dan mereka tahu bahwa yang membuat gempa itu adalah Dajjal. Berarti Tuhan betul nih. Akhirnya mereka datang kepada Dajjal sebagai pengikut Dajjal. Yang imannya kuat tetap bertahan. Ketika itulah, ketika pengepungan itu turun apa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa datang, kemudian sholat subuh. Kan biasanya itu kan sholat subuh. Jadi Nabi Isa itu datangnya pas subuh. Tadi Bapak lihat ada nggak sholat Isya? Sholat subuh tadi ada Nabi Isa turun? Belum ya? Ya, dia turunnya adalah di mana Pak? Di Surya Menara Putih turun. Tapi nggak tahu itu Pak, kenapa aku bisa cepat sampai langsung ke mana? Ke Baitul Maqdis. Sampai di situ, kemudian dia apa Pak? Sholat. Kemudian dia akan maju. Dia orang-orang menyebutkan taqaddam ya Isa. Orang kenal dengan Nabi Isa. Majulah sebagai imam. Apa kata Nabi Isa? La taqaddam anta. Maju kau. Siapa dia? Orang mengatakan dia adalah Imam Mahdi. Majulah engkau. Aku sholat bersamamu. Berarti dia sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad sholat. Nah, ketika sholat, selesai sholat, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Waftah, buka pintu. Maka fayaftahu. Akhirnya mereka buka. Pas ketika dia buka pintu, jadi kan mereka di dalam apa Pak? Mungkin di dalam benteng atau apa kan? Buka pintu. Pas ketika dia buka pintu, langsung Dajjal melihat apa Pak? Nabi Isa. Seketika itu dia seperti garam yang kena air. Meleleh dia. Kemudian dia lari tunggang langgang. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Fa'adribu anta darbatan wahidatan. Aku akan pukul kamu dengan satu kali pukulan. Ini satu kali pukulan mati dia Pak. Ini lemah betul Dajjal itu ternyata Pak. Satu kali pukulan KO. Aku pukul engkau dengan satu kali pukulan. Tapi dia lari hatta bibabil Lut, kata Nabi. Sampailah dia di bab pintu, namanya pintu apa Pak? Lut. Akhirnya dia sampai di pintu Lut, dan akhirnya Isa dapat menusukkan tombaknya dan dia mati. Kemudian orang-orang Islam membunuh para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi. Dibukul Dajjal itu dari kalangan Yahudi, dan tidak ada satupun yang membela mereka sampai dinding dan batu berkata, ya mukmin miwarai Yahudiyun faktulu. Ayo orang beriman, di belakangku ini ada yang bersembunyi siapa Pak? Yahudi, bunuh dia. Sampai batu illa gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu syajaratal yahud, kata Nabi, karena dia adalah pohonnya orang Yahudi. Itu kan? Tadi sampai panjang sekali Pak menceritakan tentang berakhirnya fitnah Dajjal dan terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu ceritanya. Sudah sering sudah dapat ceritakan itu kan? Jadi Dajjal itu mengepung Baitul Maqdis. Ini hadis yang panjang sekali. Ini Babi Lut. Sampai sekarang Babi Lut. Ini dia Lut.
Kedah. Ada Imamin akan jadi Jahal Ansari radhiyallahu an Ibnu Maryam. Siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal di Babil Lut, dari pintu Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu turunlah Isa bin Maryam. Hadis yang lain di Menara Putih bagian timur Damaskus Syria. Isa turun sekarang Syria kan udah aman Pak ya. Ini tanda-tanda nih. Isa turun di Damaskus kali saksikan orang-orang yang ada di orang bisa melihat turunnya itu Pak. Nah, selanjutnya Isa menuju Baitul Maqdis. Sampai dia ke Baitul Maqdis, jalan dia nggak tahu kemana cara jalannya. Isa menemukan Dajjal di pintu Lut. Kemudian dia membunuhnya. Dajjal itu hanya bisa dibunuh dengan hal yang sangat sepele. Ada pembahasannya itu mengatakan pemahamannya itu hanya ditiup. Mati. Ada dalam hadisnya itu ditusuk dengan tombak, ditiup Pak. Mati. Hebat kan? Bapak cobalah tiup orang. Dari Dr. Syok ini menjelaskan ini penjelasan dia Al-Attash hadis Nabawi. Lut adalah gerbang Lut itu adalah kota yang terletak dekat Baitul Maqdis atau sekarang disebut dengan nama Pak Elia. Tempat Nabi Isa di gini tuh Pak. Eli limaza sabaktani. Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Ya darah itulah. Sebelum Nabi Isa dibunuh di Palestina dekat Ramallah. Sekarang apa namanya Pak? Ramallah. Kotanya namanya kota apa Pak? Ramallah. Atau dekat juga dengan Tel Afif. Dahulu rombongan kafilah dari Syam Suriah menuju Mesir singgah di kota ini, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau orang kafilah biasanya memang singgah di mana Pak? Di Ramallah ini dan dekat dengan Tel Afif. Berarti ada nggak tempatnya Pak? Ada. Berarti kalau ada, berarti Nabi luar biasa sampai tahu masalah tempat. Nah, perlu pula dipahami Pak, berarti ini karena sudah jelas begitu nih hadis Nabi, nggak ada rahasia lagi Pak. Berarti Dajjal itu memang betul-betul ada, ya kan? Sudah disediakan tempat matinya. Bapak udah tahu belum tempat mati Bapak? Nah, belum tahu Bapak tempat mati Bapak lagi. Dajjal udah tahu, berarti luar biasa ini. Maksudnya luar biasa itu memang Dajjal itu nanti akan mati dan akan ada tempat matinya sudah disediakan. Nah, dibuat semua orang ini kan tempat tanda ini kan. Nah, kini Lut itu merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Sharon, 15 kilo dari Tel Aviv Israel. Lut dalam bahasa Arab adalah Lut. Konon menjadi tempat tinggal suku Benyamin Netanyahu. Sebelum siapa sekarang Pak? Sekarang Benyamin kan, dulu namanya Sharon. Kota ini dikenal dengan pusatnya pemikir dan pedagang dari Yahudi. Benyamin Netanyahu kan? Sekarang kan itu Pak ya? Oh, Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu. Pak. Bunyamin namanya sama beda Benyamin ini beda, bukan keturunan dari Benyamin suku dari ini, tapi Nabi Yusuf kan, yang Nabi Yusuf yang paling bungsu kan, yang kecil. Allahu a'lam bishawab, tapi mungkin nama sama mungkin dari tidak suku ini. Coba ya, lanjut. Tamat riwayat Dajjal, ini hadisnya sangat panjang nih Pak. Dari Jabir sallallahu alaihi wasallam, pengepungan terhadap kaum muslimin dahsyat. Ya, Bukit Tursina juga termasuk arah ke Bukit Ilya, Bukit Asap. Lalu tempat tinggal Benyamin. Oh iya, ada saudara Yusuf. Ini tempat tinggal nih. Maksudnya dia malah yang diapain Pak? Di keluarga dia malah dikepung. Berarti Benyaminnya Yahudi, yang pemikir Yahudi, berarti nama yang berbeda. Masalah Benyamin dari saudara Yusuf ini
malah dia yang dikepung. Selanjutnya Isa bin Maryam turun lalu berseru kepada di waktu sahur, waktu pagi dia berarti turunnya apa? Dia berucap, wahai sekalian manusia, apa yang menghalangi kalian dan untuk keluar memerangi tukang dusta yang busuk itu? Mereka menjawab, dia itu laki-laki sebangsa jin, karena memang mirip seperti Bapak syaitan, kemampuan sangat luar biasa. Kemudian mereka berangkat, ternyata mereka sudah bersama Isa bin Maryam, lalu sholat dan iqamat didirikan. Ketika Isa mengerjakan sholat subuh, Dajjal dan bala tentaranya mendekati mereka. Mereka nggak tahu ternyata mereka di sana ada siapa? Isa alaihi. Rasulullah bersabda, ketika si pendusta Dajjal itu melihat Isa, maka dia meleleh seperti melelehnya garam oleh air. Lantas Isa berjalan mendekati Dajjal dan membunuhnya. Akhirnya pohon dan batu benar-benar berseru, wahai Rasulullah, Ruhullah itu apa? Orang-orang beriman. Orang Yahudi ada di belakangku, ya kan? Bunuh dia. Isa tidak membiarkan seorang pun dari kalangan pengikut Dajjal kecuali membunuhnya. Hadisnya sangat panjang, riwayat Ahmad. Jadi banyak lagi yang titik-titik ini, Pak. Itu ada hadis, tapi kita persingkat untuk mendapatkan topik kita yang kita bahas hari ini. Begitulah jadi ceritanya, habisnya, meninggalnya Dajjal. Nah, inilah model-model, bentuk-bentuk, simbol-simbol menguasai dunia untuk memunculkan Dajjal. Piramid. Bapak ini, yang mana yang dari IKN ini, Pak? Ini. Gimana ceritanya nih, Pak? Enggak tahu lah siapa. Cuman ini dapat dari mana, Pak? Internet aja, Pak. Ini piramid begini, Pak ya. Ini tengkorak ini banyak metalik lah. Mencatur yang gini, Pak ya. Begini. Ya, ada burung hantu begini, Pak ya. Kemudian begini, bintang David segi, bintang juga, bintang biasa, Pak ya. Tapi ada ini ya. Kemudian catur. Kemudian bintang David, bintang begini, kemudian begini. Ini simbol-simbolnya, Pak ya. Simbol-simbol apa? Kalau begini berarti ini adalah kemunculan Dajjal, Pak. Begini orang Nasrani pakai kayak gini juga kan? Tongkatnya kan? Berarti dia adalah juga pengikut Dajjal, ya kan? Kunci kan? Ini dia. Ini mata begini. Ini mata ini ada di dalam baju-baju orang banyak nih gini gaya nih, Pak. Ini ada aja. Tapi sekarang nggak mirip banget, Pak. Membuatnya jadi lurus ini. Allahu a'lam, Pak ya. Jadi kalau ada simbol-simbol begini berarti mereka terinspirasi oleh simbol-simbol Dajjal, ya kan? Simbol itu mempengaruhi nggak? Jawabannya ya, mempengaruhi. Kalau bisa hindarilah simbol-simbol seperti ini. Buat ajalah simbol-simbol misalnya Ka'bah, kayak itu kan kayak simbol Masjid Jabal Rahmah itu kan. Apa tuh gimana, Pak? Ada yang pakai bajunya? Ada lambang Masjid Jabal Rahmah, Pak? Itu ajalah simbolnya, Pak ya. Sip. Ini lagi, Pak, simbolnya, Pak. Atau bahasanya eliminating. Begini yang suka begini, Pak. Yang suka begini metal. Ini, Pak. Ini suka begini juga, Pak. Ada merah begini. Kenapa, Pak? Habis di sini. Habis. Lanjut. Bapak lanjut atau gimana nih? Sekarang baru kita masuk periode Isa alaihi salam.
Nah, nanti ceritanya Pak turun Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya di hadis-hadis yang tadi sudah dibahas. Sekarang memang dibahas lagi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa alaihi salam. Dibuat mereka beriman. Nabi Isa itu turun mereka beriman sebelum kematiannya. Jadi Pak, mereka percaya, oh ternyata Isa ini Rasulullah, bukan Tuhan. Jadi ahli kitab dari mana Pak? Dari Yahudi dan Nasrani. Dan hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Jadi Pak, jadi menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa maksudnya Pak? Menjadi saksi itu artinya apa tuh? Aku ini Isa kan? Apa kata mereka? Ya, kau adalah Isa. Aku bukan Tuhan kan? Ya, kau bukan Tuhan. Kau adalah Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu nanti turun untuk membatalkan akidah Yahudi dan Nasrani. Batalkan Nabi Isa. Kandungan ayat tersebut. Tidak seorang pun dari kalian ahli kitab kecuali dia beriman kepada Nabi Isa. Berarti Pak, yang imannya masih bagus, maka mereka nanti masuk Islam. Ayat ini membatalkan syubhat orang Yahudi yang mendakwa mengatakan bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Enggak. Orang kalau udah mati nggak mungkin bisa hidup. Sekarang Nabi Isa itu disimpan. Bapak disimpan. Umurnya atau usianya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kan seperti Al-Kahfi juga usianya ditahan, itu masih di bumi, apalagi Nabi Isa ditahan di langit. Nabi Isa sekarang di mana Pak? Di langit kedua. Pelajaran tentang Isra Mi'raj. Nabi Isa itu sekarang bersama dengan Nabi Yahya. Di mana? Di atas langit kedua bersama dia. Dan juga membatalkan perkataan orang Nasrani yang menyatakan Isa itu disalib. Nah, dibatalkan syubhat itu, pernyataan itu. Isa itu anak Allah. Nabi Isa mengatakan, aku bukan anak Tuhan. Aku ini adalah manusia biasa yang Allah ciptakan dengan lewat perantara tiupan Jibril, Rohul Kudus, kan itu. Jadilah aku jadi penciptaanku tidak lebih hebat dari penciptaan Adam alaihi salam yang tidak punya ayah dan ibu, tapi aku masih punya ibu tapi tidak punya ayah. Itu kata Nabi Isa alaihi salam. Lanjut. Surah Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya pada hari itu Isa benar-benar itu benar-benar ada pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kalian ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Berarti kalau Isa sudah turun, hari kiamat sudah sangat. Kandungan ayatnya adalah sekian banyak ulama ahli tafsir, ayat ini masukkan adalah turunnya Isa akhir zaman menjadi salah satu dari tanda kiamat, gitu kan? Nah, tanda hancurnya dunia. Itu Pak ya. Cepat aja Pak ya. Kenapa harus cepat Pak? Karena waktu udah hampir habis. Suruh jam berapa Pak? 6 lewat 4. Oh, udah habis. Alhamdulillah, senang betul rasanya ya Allah. Ya Allah, senang betul rasanya. Gimana Bapak mau nanya enggak ini? Cepat aja lah ya Pak ya, biar selesai aja nih ya. Besok kita lanjut bab baru Pak. Tapi selama Ramadan kita off ini atau kita lanjutkan aja nanti? Karena kajiannya ada kita. Nanti kita pikirkan lah. Jangan sekarang dipikirkan. Kita mau makan lagi. Ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai Isa bin Maryam turun sebagai hakim yang adil. Dia meletakkan keadilan di muka bumi. Lalu dia menghancurkan salib. Kenapa? Enggak betul nih kalian sembah nih salib apa nih? Kata siapa Pak? Ya, dihancurkannya salib. Dia bunuh babi. Enggak betul nih babi nih kalian makannya apa nih? Udah haram mulai makan nih Pak. Bunuh sama. Biar enggak dimakan sama orang apa? Sama orang non muslim itu. Dan menghapuskan jizyah. Jizyah itu apa?
pajak. Berarti pajak ini Bapak selalu bentuk kezaliman. Nanti mau kerja jadi pajak. Ada kemarin saya lihat prokes itu Pak, prokesnya Pak. Apa-apa nih pajak bumi dan bangunan. Apa-apa ini nih gak masuk di akal. Kenapa? Kita yang punya rumah, kita memiliki rumah, kita ini pajak. Betul-betul aja. Kalau kendaraan mungkin boleh dipajak karena dia apa Pak? Karena dia jalan, butuh jalan. Tapi kalau rumah nggak jalan-jalan, diam di sono aja. Dipajak, tinggi pula pajaknya lagi. Yalah, terserah Bapak aja lah. Dan sehingga harta itu melimpah ternyata dengan dihilangkan pajak, harta banyak jadi berkah dia. Makanya coba aja sama Bapak sekarang yang kerja di pajak. Hentikan pajak, mudah-mudahan berkah, mudah kita banyak duit. Nah, tapi orang takut juga kan Maya. Tiada seorang pun yang mau menerima zakat. Dari riwayat Bukhari. Benar berarti kan Maya? Benar dari Bukhari. Bapak sekarang kalau bayar pajak motor pakai aplikasi ini nggak Pak? Beli aplikasi namanya Pak? Apa ada aplikasinya? Bapak tahu nggak nama aplikasinya? Nggak tahu, Signal Pak ya? Saya bayar pajak pakai Signal. Enak juga. Cuman aplikasinya nggak dipublikasikan. Kenapa? Kalau itu dipublikasikan Pak Samsat hilang. Padahal Samsat itu adalah tempat cari duit. Terserah Bapak aja lah bahasanya Pak. Kita kalau datang ke Samsat itu bawanya takut aja Pak. Karena kita mau ngasih uang. Tapi pas ketika masuk tuh auranya sudah panas aja auranya tuh. Takut aja auranya tuh. Rasa kita mau dimakan rasanya Pak. Tapi dengan adanya Signal Pak, tenang aja kita dari rumah. Bayar kan. Tapi tidak terlalu sosialisasikan. Takut saya jadi ngomong. Hikmah dari turunnya Nabi Isa. Apa itu Pak? Dari sisi pertama apa? Orang Yahudi adalah kaum yang paling banyak nyakiti Nabi Isa. Nanti mereka yang akan dibunuh. Ternyata pembalasan itu ada. Hal jazaul ihsana illal dibalas nanti karena keburukan mereka sendiri melakukan keburukan, ya kan? Nah, suka tahu puncak kekuatan mereka itu apa? Dajjal. Ternyata Dajjal itu dihabiskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dengan turunnya Isa, Allah menolong Isa untuk mengalahkan Dajjal. Itu hikmahnya. Jadi Yahudi nggak bisa berkutik gara-gara apa Pak? Dihancurkan. Sisi kedua, dari bumi, ini dari surat Toha nih. Itulah kami menciptakan kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan, dan darinya pula kami mengeluarkan kalian dan pada apa itu pada kalian. Itu surat Toha. Kemudian juga turunnya Isa terjadi karena memang sudah dekat waktu wafatnya. Tapi Isa itu diturunkan memang setelah bunuh Dajjal, kemudian dia meninggal dunia. Dalam hadis yang lain itu Pak, Isa itu kan maksudnya kan dia kan lahir di mana Pak? Di bumi. Kemudian dia akan wafat di bumi juga. Orang kalau sudah kalau enggak tentu Tuhan namanya kan, kalau mati-mati seluruhnya pasti akan mati ya kan, karena dia lahir di bumi sekarang ditarik ke atas, kemudian untuk meninggal di bumi lagi, maka diturunkan dia untuk apa? Wafat. Kalau dia yang selain itu dia menetap di bumi selama 7 tahun dan menetapkan keadilan di muka bumi. Ya, ya Pak. Ya. Nabi Idris, Allahu alam, cuman bahasanya kalau dia naikkan ke atas, kemudian juga diturunkan, bisa jadi dia juga diturunkan ke muka bumi, kemudian dia dibuat meninggal, tapi tidak ada pekerjaan baru dia. Itu pekerjaan apa Pak? Membunuh Nabi, membunuh siapa? Dajjal. Tapi pasti diturunkan ke muka bumi, pasti diturunkan. Cuman tidak ada hadis yang menceritakan. Di situ pula Pak, di situ pula letak kelemahan kita. Di situ jadi Allah buat begini ceritanya. Yang mirip dengan itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Allah tidak ceritakan tentang konsepnya. Akhirnya kita bilang apa? Saya nggak tahu.
bagaimana konsepnya. Cuman secara umumnya ketika dia dilahirkan di bumi pasti dia juga akan dimatikan di bumi. Cuman kapan dia dan di mana dia dikembalikan di bumi, jawabannya Bapak Allahu a'lam bishawab. Di situ letaknya kita itu. Kalau nggak ada berita tentang itu, nggak bisa ngomong kita lagi di mana, nggak bisa ngomong kita. Jadi kalau Bapak tanya di mana Nabi Isa itu, kapan Nabi Idris itu turunkan, di mana tempatnya, kamu jawab Allah. Tahu Pak, kenapa? Nggak ada beritanya Pak. Tapi secara umum, bahasanya lagi secara umum, dia lahir di muka bumi, mati juga akan di muka bumi. Anggap aja Bapak paham semua tentang Nabi Isa ini ya. Cukup ya? Dingin nanti teh. Itu lagi Pak ya. Silakan Pak Raja. Kalau Pak Raja belum bertanya belum sah. Silakan. Caranya tentu seperti ikuti gaya mereka. Gimana dari kecil mereka sudah apa Pak? Sudah ngafal Quran. Itu gaya mereka itu. Tinggal itu moto itu yang mereka lakukan, kita lakukan juga. Cuman satu yang paling berat mungkin kita apa Pak? Kalau metode mungkin bisa kita ngafal Quran segala macam Kak. Tapi satu yang membuat kita mungkin sulit untuk bisa mencapai seperti mereka. Apa itu Pak? Keadaan itu. Karena manusia ini Pak, manusia ini Allah ciptakan bisa menyesuaikan tempat dan waktu keadaan. Jadi kalau ditempa oleh susah itu, maka susah itulah yang membentuk dia menjadi orang yang sangat kuat imannya. Makanya Bapak kalau kepengen juga, buatlah seperti itulah keadaan Bapak. Buat seperti Bapak ditempa oleh Bapak susah. Buat anak Bapak ditempa oleh susah itu. Susah. Nanti dia akan menyesuaikan keadaan itu sendiri. Itu hebatnya manusia itu, Pak. Ini contohnya kemarin pas ketika corona kan, kita kan sibuk betul kan? Sibuk betul kita, tapi kita kan menyesuaikan kan? Lama-lama biasa, ya kan? Takut corona lagi. Orang sekarang menyebut corona baru. Kita, nah baru apa? Kita aja sekarang. Kalau awal dulu kan, takut kita kan? Ada orang meninggal dunia gara-gara takut itu. Padahal nggak kena corona ada, karena takut aja, mati dia. Tapi Pak, begitulah manusia Pak. Jadi itu yang nggak bisa kita keadaan itu. Tapi kalau satu cara mungkin bisa Bapak kita ikuti. Cara orang itu kan tempa dengan bacaan Quran segala macam. Tapi keadaan itu yang bisa. Tapi kalau Bapak ingin sama pula, pergilah ke Palestina. Pergi ke Palestina, jadi orang Palestina, nikah dengan orang Palestina. Enggak boleh lagi Bapak udah punya istri. Boleh lagi ya. Nanti Bapak ditempa oleh keadaan, nanti bisa insyaallah seperti itu gitu ya Pak Raja ya. Mungkin itu Pak ya. Terima kasih, kita tutup dengan Tapi Bapak ada tanya satu lagi. Satu. Ya Bapak silakan. Terakhir, betul-betul terakhir lah ini. Ya. Itu ceritanya tentang hari akhir, betul-betul hari kiamat gitu kan. Terus yang terakhir itu ada istilahnya tuh angin yang datang ke setiap orang yang beriman, dia mati gitu kan. Atau di hadis yang lain itu tiupan sangka kala. Yang pertama mendengar itu adalah siapa Pak? Orang yang sedang mengembala onta, bahasanya onta. Bahasa mengembala berarti kalau onta berarti bukan di sini orangnya. Ya kan? Onta nggak ada kita. Kecuali Bapak ngembala. Domba ada. Domba ya. Jadi onta nggak ada kita kan. Itu dia mendengar. Tapi nanti hadisnya memang bukan tentang Nabi Isa ini, bukan tentang Dajjal, tapi apa? Betul-betul nanti di akhir kiamat.
Itu Pak. Panjang ceritanya lagi. Terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf kita tutup dengan baca alhamdulillah alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.